Sebelumnya saya 29 tahun saya Muslim. Saya lahir dari keluarga besar saya Kiai. Saya ketika masuk agama Kristen, bapak saya mendengar kalau saya dekat mungkin saya sudah di-cut gitu ya Bu, karena halal darah saya bagi mereka gitu. Nah, di sana pas ketika saya telepon bapak saya sedang baru saja yasinan karena waktu itu malam Jumat. Bapak saya mengutuki saya, Bu. Saya didoakan cacat, saya didoakan meninggal dalam 100 hari, saya didoakan kecelakaan, apapun itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan itu. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Puji Tuhan, Bu, ketika saya pegang ayat firman, salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekadar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah
bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Enggak. Ibu mualaf. Berapa tahun itu mualaf, Bu? Hah? Baru hitungan bulan, 2 bulan lebih. Sebelum Ibu bertanya sama saya lebih tertarik mendengarkan dulu. Boleh nggak Ibu kesaksian sedikit? Kenapa Ibu berpindah agama dari agama Kristen masuk agama Islam? Enggak masalah, Bu. Bukan Ibu nggak perlu takut ya. Ibu nggak perlu takut karena ini room Kristen. Ibu menyakiti hati kami yang di sini. Takut. Saya hanya takut sama Allah. Saya tidak Nah, betul. takut Enggak, dengan maksudnya gini. manusia. Saya takut dengan Sang. Bukan dalam artian takut seperti itu. Maksudnya Ibu nggak usah nggak enak hati. Apa yang Ibu alami, apa yang Ibu alami di dalam kehidupan Ibu ceritakan aja. Itu. Silakan. Oke, sebelum memperkenalkan diri saya alhamdulillah juga ya ada saudara bapak juga. Mereka saudara 6 pendeta termasuk Yohanes Rumampu, pendeta yang sekarang ada di Bali. Itu saudara kandung bapak saya. Dan semua baru saya sendiri yang muslim dan anak saya yang nomor 1. Saya cuma mau nanya ini Pak, untuk kenapa saya tertarik agama Islam? Mungkin saatnya mungkin saya mendapatkan hidayah. Ya, mungkin saya mendapatkan hidayah dan mungkin saatnya saya kembali ke jalan Allah. Ya, bukan berarti saya bilang agama kemarin salah ya, host ya. Mungkin saatnya saya kembali ke jalan Allah. Itu. Saya cuma mau nanya ini Pak, Bang host ya, atau Pak Pendeta ya ini ya. Mohon maaf. Bukan, saya bukan pendeta. Saya cuma Saya mau nanya. Panggil abang aja, Bu. Ya, oh ya Bang, saya mau nanya Bang, ketika perjamuan Yesus Kristus, zaman kudus. mohon maaf saya tidak panggil Tuhan lagi. Ya, nggak masalah. Ya, iya, perjamuan Yesus Kristus di situ ada beberapa makanan yang disajikan. Ya, mungkin host sudah tahu juga ya. Nah, di sini saya mau nanya, apakah babi, anjing haram hukumnya dimakan oleh agama Kristen? Oke. Saya cuma nanya itu aja. Oke, siap Bu. Saya akan bawakan dalilnya Bu ya. Imamat berapa ya teman-teman ya tentang ini atau saya lupa ya. Itu ada di dalam Imamat 11 pasal 7. Oke Ibu, saya tarikan sebentar datanya Bu ya. Saya pegang Alkitab ya. Oke Ibu, sebentar saya bukakan datanya. Sebentar ya teman-teman ya. Imamat. Nah, Imamat 11 ayat 7. Oke. Ya Bu. Sebentar ya Bu ya. Ibu jaringannya nge-lag ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ibu Shalom, monitor kedengarannya. Oke, yang Ibu bawakan dalilnya Imamat 11 ayat ke-7. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselang panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Yes, kami orang Kristen makan itu. Itu kami orang Kristen makan itu, nanti saya jelaskan. Nah, yang saya mau ini dulu. Oke, kalau kita baca dari ayat yang pertama Bu ya, saya izin ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak, tidak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Oke, kenapa kalian cuma mempertanyakan babi itu
kenapa diharamkan? Nah, tetapi unta di dalam Alkitab ini juga diharamkan loh. Kenapa dimakan? Ini boleh dijelaskan dulu, Ibu? Silakan. Kurang jelas suaranya Pak Pendek host ya, Bang host ya, soalnya jaringan saya ngelek-ngelek. Mungkin geser posisi Bu. Ibu Ning R geser posisi supaya sinyalnya stabil ya, karena di sini macet-macet ya. Jaringan Ibu merah ya. Mohon maaf ya Bu, mungkin geser pindah posisi supaya jaringannya stabil. Di sini jaringan Ibu merah. Nah, oke, udah enak. Yes, Bu. Itu jadi gini Bu ya. Kami orang Kristen makan babi. Betul, itu kami makan babi. Nah, sekarang kan orang dari iman Ibu itu kan selalu menggunakan dalil ini yang bilang babi itu diharamkan. Padahal di dalam Alkitab ini, di dalam Imamat 11 ini bukan cuma babi yang diharamkan. Nah, saya mau tanya sama Ibu, itu kan? Gini Bang Hos ya, saya cuman mau minta jawaban dari Bang Hos ya. Iya. Mohon maaf. Ini maksudnya gini ya, biar apa tuh? Kan biar sudah, enak ya Bu ya. Bentar Bang Hos, kan sudah ada dalam Alkitab, dalam Bible Bang Hos ya, sudah tertulis jelas ya. Kalau mohon maaf, kalau kita di Muslim, apa yang dilarang Allah itu tidak dikerjakan ya, apa yang diperintahkan Allah itu dikerjakan. Kalau orang Muslim ya, kalau orang Muslim, babi itu haram, itu nggak dimakan. Satu, anjing itu haram, itu nggak dimakan. Nah, yang saya mau nanya di sini, Bang Hos, kan sudah ada tertulis jelas di Alkitab Imamat 11 pasal 7. Ya, haram itu sudah haram ya. Jadi saya mau nanya, anjing, babi di situ ya tertulis ya. Apakah ya, terus kenapa banyak, mohon maaf ya, salam toleransi ya, kenapa banyak umat Kristen termasuk saudara-saudara saya ya, saudara kandung pun itu makan, sementara di Alkitab sudah dijelaskan babi sama anjing itu haram dimakan. Itu aja Pak. Oke, ya sebentar Bu ya, saya bawakan dalilnya Bu ya. Sebentar, saya bukakan buat Ibu Matius 15 ya, Matius 15 ayat yang ke-11, biar Ibu ini ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang. Ini perkataan Tuhan Yesus Bu ya, ini merah ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Itu. Nah, saya udah jawab ya sama untuk Ibu ya. Nah, yang saya mau tanya, kenapa dari saudara-saudara kita sebelah ini di dalam Imamat tadi, sebentar ya teman-teman ya, Imamat 11, kenapa yang kalian permasalahkan kenapa cuman babi Bu? Padahal di situ Bu, unta juga diharamkan Bu. Nah, kenapa unta itu dimakan? Itu kenapa unta itu dimakan? Bahkan Ibu ya, maaf ya, saya bukan framing ya. Ada saya pernah tahu ceritanya sampai air kencingnya diminum. Itu. Nah, kenapa? Padahal kalau kita bicara, kalau kita merujuk di dalam Imamat ini, di dalam Imamat ini bukan cuma babi, anjing yang diharamkan, unta juga diharamkan. Kenapa yang kalian permasalahkan cuma babi? Bentar Hos. Oke. Bentar Hos. Kan ada tadi host mengatakan pernah dengar cerita ya, cerita berarti cuman dengar tapi nggak lihat kan. Tapi kalau makanan babi, anjing yang dikonsumsi agama Kristen itu nyata dilihat. Makanya itu saya di sini yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yang disaksikan dengan diri saya sendiri, itu yang saya tanyakan. Kalaupun saya pernah melihat air kencing unta itu diminum sama umat Islam, paling saya juga tanya seperti itu, host ya. Nah, di sini saya cuma nanya sebagai itu. Di Matius juga
pasal 7. Coba baca lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jangan lari-lari dulu Bu. Sebentar Bu, jangan lari-lari ke ayat lain dulu. Iya, Saya udah maksudnya jawab pertanyaan soal Ibu ya. makanan. Saya udah jawab Soal pertanyaan Ibu di dalam makanan. Matius 15 ayat Ini soal 11. makanan. Yang menajiskan Kan itu sudah tidak jelas. yang masuk ke dalam Ini- mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Itu yang najis ya Bu ya. Sebentar. Iya, Yang saya mau kalau tanya. kita makan, kita makan Sebentar. semuanya. Oke, Makanya kan ada dalam Alkitab. Jangan pernah sentuh makanan itu, haram bagimu ketika kamu makan. Oke, Artinya sebentar. ketika kita sudah kenyang, kemudian kita paksa terus makan dan kita muntahkan, maka makanan yang kita makan itu jadi haram. Nah, Oke. di sini sudah tertulis jelas di Bible Hosea, di Imamat. Iya, tapi Ibu 11, belum jawab 7. pertanyaan saya. Di situ kan sudah Kenapa tertulis kalian haram. makan daging unta? Nah, di situ saya Kalau minta memang kalian ke dalam- penjelasan. Hos. Kenapa daging unta boleh dimakan kalau memang kalian merujuk ke dalam imamat itu? Kenapa babi itu kan haram? Nah, kenapa yang diharamkan cuma babi? Padahal banyak loh yang lain yang diharamkan. Ikan lele itu haram loh Bu. Berapa banyak penjual lele Bu yang mengais rezeki? Yang orang-orang Jawa itu jualan di Kalimantan ini jualan pecel lele Bu. Itu kalau bicara di dalam Alkitab itu diharamkan Bu. Haram loh itu. Kenapa dijual? Kalau nah kenapa yang saya bingung itu kalian cuma mengharamkan babi itu. Sekarang gini, Hos, ya. Di Al-Quran tidak ada bilang ikan lele atau apa itu haram, tapi di Imamat sudah tertulis jelas babi Ibu tunjukkan anjing dalilnya, Bu. apabila ada di situ ikan Tunjukkan lele dalilnya, Bu. di Imamat kan. Nah, Di coba tunjukkan imamat dalilnya kan, Bu. Bang. Jangan gunakan Alkitab lagi Bu. Jangan gunakan Alkitab untuk memperkuat dalil Ibu. Itu Enggak, harus mohon gunakan maaf, kitab mohon Ibu lah. maaf, Bang, ini enggak. Ayo kita gunakan Enggak, kitab gini, Ibu. Bang Hos ya. Saya kan baru masuk Muslim, baru 2 gitu. bulan lebih, dan saya sekarang ini masih Agama belajar. sebelumnya apa, Bu? Ya, Pak Agama Ustadz, sebelumnya apa, Bu? Nah, yang saya Agama Protestan. sebelum Kristen Protestan. Doa Bapa kami hafal Bu ya. Doa Bapa kami hafal ya. Doa Bapa kami Pak hafal kami ya. hafal Ibu. Hafal. Coba Bu, kalau hafal Hafal. silakan Bu. Hafal, Coba silakan Bu. Silakan Bu. Mohon maaf ya. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah ke dalam. Itu saya tidak mau mengucapkan lagi karena saya Loh, sudah kenapa, Bu? Muslim. Saya sudah Enggak, move on. Si Ya. Sinai Saya mualaf loh Bu. saya baca Sinai Quran nggak masalah. yang di atas itu mualaf loh Bu. Ibu boleh tanya dia tentang Al-Quran silahkan. Ibu boleh tanya dia tentang sholat silahkan. Dia ini mualaf Bu. Dia ini murtadin. Sinai ini murtadin. Ibu boleh tanya. Nah, kalau memang ibu Gini, Pak, benar-benar mualaf, saya Enggak, cuma minta saya tolong tidak buktikan. mempermasalahkan. Bacakan aja dulu Gini, doa Bapa Hos, ya, kami. gini. Sebentar Bu. Gini, Hos. Bacakan aja Bu. Gini, Hos. Bacakan dulu Bu. Doa Bapa kami Bu. Enggak, Silakan. gini Hos ya. Saya bukan tidak mau untuk karena saya tidak takut. Saya tahu Pak Ustadz. Bahkan Ya, saya coba. dulu ya Hos ya. Coba silakan. Bahkan saya dulu pelayan gereja. Ya, silakan dibacakan dulu, Bu. yang Doa saya Bapa kami, Bu. tanyakan itu, yang saya tanyakan dulu, Bang Hos jawab dulu gitu. Ya saya udah jawab di kok. mana- Saya udah bawa dalil lagi di mana Matius 15 ayat di 11. Yang bahwa dinajiskan itu babi dan bukan yang anjing masuk itu ke dalam mulut, halal. melainkan yang keluar. Itu. Nah sebentar, saya mau tanya dulu sama ibu. Ibu kan ngaku mualaf. Mungkin ibu memang betul mualaf. Saya Iya. cuma minta doa Bapak kami Iya. aja, tidak usah pengakuan iman rasuli. Itu. Bahkan ibu bilang, ibu pelayan gereja. Kenapa Nah, lagi mau ditanyakan kalau ya nggak emang apa-apa Bapak Bu, nggak misalnya Bu, percaya, kan banyak nih yang teman-teman Muslim kalau dengar murtadin disuruh buktiin baca Al-Quran, disuruh buktiin baca bacaan sholat. Nah apa salahnya Bu? Kami juga ingin bukti. Tolong bacakan doa Bapak kami Bu. Jangan melihat ke kamera dulu Bu. Ya lagi ngaca cantik enggak gitu sayang Oh, biarin. iya. Enggak gini Bu, gini ya Bu, saya ini dulu. Saya mengaku sebagai murtadin, otomatis sebagai pemirsa yang di bawah 450 orang bilang saya Iya. menipu. Saya bisa buktikan kalau saya bisa baca Al-Quran. Nah begitu pula ibu yang mengaku mualaf, dulunya Kristen, bisa nggak ibu buktikan kalau ibu dulu Kristen dengan cara doa Bapa kami?
Cuman itu saja kok Bu. Emang kalau Ibu doa Bapa kami mengurangi pahala Ibu, Bapa Allahnya kami Ibu dalam marah. surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Nah sekarang Nah itu buat salah apa Ibu. saya mengulangi Itu agama salah, saya Ibu. kemarin? Saya jelaskan Ibu ya, baru 2 bulan loh Bu. Bapak kami yang di bagi surga, Bapak. dikuduskanlah Iya. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu Ibu salah baru 2 bulan Bu. Itu si Nai udah 2 tahun. Silahkan Nai, kalau mau bacakan ayat-ayat sholat silahkan Ibu tanya sama Nai. Dia murtadin udah 2 tahun. Ya. Itu Bang Ibu Hos, salah saya baca fokus belajar agama saya sekarang. itu. Bang Hos, saya fokus untuk belajar agama sekarang. Kenapa saya mau diulangi lagi Oke, agama saya yang oke. lama? Saya kan Oke, cuma mau oke, saya- nanya. Enggak, Oke, bentar Bu, dulu Bu, Ibu. saya potong Bunda, sebentar, saya bentar potong dulu. sebentar. Saya cuma Ibu, nanya potong di dulu. mana. Kalau Sebentar Anda ya. memahami agama Anda sekarang, coba Anda baca surat Al-Ikhlas paling pendek. Ibu bisa? Silakan baca. Apa? Surat Al-Ikhlas Bu, paling pendek Bu. Silakan. Halo? Al-Ikhlas, Bu. Bu. Saya kan sudah bilang, ya. Saya bacakan surat Al-Ikhlas di sini. Sampean suruh baca, Bang Hos suruh baca, Bunda yang di atas suruh baca. Ya, sementara pertanyaan saya belum dibaca, belum dijawab. Saya udah jawab Ibu. Kenapa orang Kristen makan babi? Dan saya jawab pakai Matius 15 ayat 11 Ibu. Nah saya udah jawab. Nah saya kan cuma ingin tahu aja Ibu benar-benar mau alap belum? Itu aja. Sudah, itu Ya aja. memang saya sementara mualaf. Iya, tapi Ibu baca doa Bapak kami Surat aja Anda salah. saya sudah. Coba, coba sudah. saya tidak perlu minta surat An-Nas kepanjangan. Allah. Iya, saya Sekarang gini, kita nggak usah bahas surat di sini. Saya cuma Kenapa? minta kejelasan. Loh, saya udah jawab Ibu. Saya udah jawab Ibu. Matius 15 ayat 11. Yang sebelumnya imamat enggak. Kalau saya udah Berarti jawab. sebelumnya Saya Matius 15 ayat ayat 11 saya udah jawab. Saya udah jawab itu Bu. Saya nggak lagi kabur. Oh, iya. Saya nggak lagi kabur Oke. kemana-mana. Saya cuma ingin mempertanyakan Oke, iman Ibu yang kata iya. Ibu. Tadi seorang Oke, mualaf. Saya suruh doa bapak kami Ibu nggak hafal. Pak, buat apa saya mau doa Bapak kami sementara saya sudah Muslim? Nah, Ibu omong itu Nggak untuk jadi masalah teman-teman di mungkin bawah. bagi Bapak. Tapi bagi saya pribadi, sebentar dulu. bagi saya pribadi, saya Sebentar dulu Ibu. Ibu ngomong itu sama teman-teman di bawah ya. Kalau kan di room saya sering sekali nih murtadin bersaksi. Jangan suruh murtadin di sini baca Al-Quran atau ayat-ayat sholat. Ibu ngomong dulu seperti itu. Kalau ibu tidak mau dibuktikan, jangan suruh mereka bertanya seperti itu. Ayo, silahkan. Bu, ayo Ibu Bu, ngomong doa dulu seperti Bapak, itu. sekarang doa gini Bapak Bang, kami, kita doa nggak Bapak usah kami bahas habis murtad itu. dan mualaf ya. Saya cuma Nah. nanya, kalau memang itu, nah, Makanya babi ibu dan- tadi babi dan naik gak anjing usah bawa diimamatin, apalagi ibu ada tadi lagi. naik gak usah bawa-bawa mualaf. Ibu bilang aja saya Islam. Udah selesai Bu. Kami menghargai, kami bertoleransi di sini. Kami sangat bertoleransi. Saya kan tadi bilang Islam, sementara host kan nanya. Apa? Host kan tadi nanya kan? Jadi Sebelum saya nanya jelaskan, ibu bilang saya kan apa? tanya, Iya kan tapi host saya tadi tidak Islam nanya. dari lahir. Kata ibu makanya saya tanya. Oh ibu mualaf. Host, di situ kan, Aduh. Masya Allah. Saya Ibu kan ya. bilang, Oke ibu. saya alhamdulillah Islam. Iya. Kemudian Ibu kan alhamdulillah ditanya, Islam. Terus saya tanya. Islam dari lahir Nah, terus atau- ibu bilang mualaf. Jadi Nah, makanya Bu, saya jawab.
Ibu, sebentar Bu ya. Sebentar Bu ya. Ibu tadi kan bilang, sekarang saya sudah move on. Sebentar. Kalian jangan cekap framing. Ibu tadi bilang, saya ini udah move on. Saya ini udah pindah ke agama saya yang sekarang, agama Islam. Ngapain saya baca agama yang lama? Saya cuma minta Ibu ngomong ke teman-teman yang di bawah, kalau dengar kesaksian murtadin di sini, jangan suruh kami baca Al-Quran. Jangan suruh kami baca-baca ayat sholat. Harus fair Bu, hidup harus fair. Ketika Ibu tidak mau ditanya, Ibu harus ngomong seperti itu. Saya jujur ya, host ya, saya masih proses belajar. Yes, Baru nggak berapa masalah. surah yang saya hafal. Surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil, surat Yes, nggak An-Nas saya masalah, baru Ibu. hafal, Itu Al-Fatihah iman, baru Ibu. hafal. Nggak masalah. Masih proses 2 bulan ya. Iya. Yes. Nah sekarang Nggak masalah. host di sini sebelumnya kita nggak usah bahas mu'alaf sama murtad ya. Mungkin Saya yang di nggak pernah, atas Bu. dia Saya nggak pernah bahas mu'alaf sama dia murtad. menguasai karena memang dia dari Calon lahir. istri saya itu murtadin dan saya lahir baru. Saya pernah ke agama Islam dan balik lagi ke agama Kristen. Itu. Kami tidak pernah bawa-bawa itu untuk senjata kami. Tidak pernah sama sekali ibu kami bawa. Itu tidak pernah kami menjual kemurtadinan Saya kami. nggak pernah, enggak. Itu. Nah, Sekarang bentar dulu. oke, saya udah jawab pertanyaan ibu ya. Sebentar, Gini, saya udah jawab saya pertanyaan kan ibu. masuk ke sini tadi. Bentar host. Tadi kan saya masuk ke sini, host tanya agama saya apa? Kan saya bilang alhamdulillah Muslim. Nah, Iya, host lagi tapi nanya tidak dari lahir Muslim dari belakangnya, lahir kata atau enggak, ibu. gitu kan? Tapi tidak. Nah, makanya saya bilang enggak. Nah, Itu. di mana salah saya? Nah ya udah, karena ibu mengaku sebagai mu'alaf, makanya saya tanya doa bapak kami masih hafal Bu. Di mana salah saya nanya itu? Toh kalian juga itu sering tanya sama kami. Astagfirullah. Kami Jawab kalian tanya, soal kami apa jawab-jawab ya? Pertanyaan aja. saya belum Itu. Bapak. Masya Allah, pertanyaan Masya Allah, saya kenapa, Bu? belum Bapak Masya Allah, jawab kenapa, Bu? benar-benar. Kami tidak sedang menjolimi Ya ibu di Allah, sini. Allahu Akbar, astagfirullah. Kenapa ibu? Ibu sedang kami apain di sini? Ibu tersiksa di sini? Kami siksa? Enggak. Saya nggak Nah, merasa. makanya. Malah justru saya angkat jempol sama host gitu kan. Nah, saya cuma nanya kan di Alkitab sudah tertulis babi dan itu kenapa dikonsumsi. Nah, mungkin berpatokan di Matius. Oke. Ya saya udah jawab. Ya, Saya udah mungkin jawab itu jawaban. Ya, mungkin jawabannya di Matius ya. Ya, nah sekarang ya, ibu bilang tadi ya sebentar, ibu bilang tadi saya nggak mau baca iman saya yang lama karena saya udah move on. Terus kenapa ibu tanya Alkitab Ya, kalau karena ibu saya sudah move on? Saya mau belajar di agama saya sekarang. Aduh, kenapa ibu tanya Alkitab lagi kalau memang ibu udah move on? Bu, kalau move on Bu, jangan panjang agama yang lama. Pelajari agama yang baru, bahas agama yang baru. Iya, Berbangga makanya. hatilah dengan agama yang baru. Kenapa ibu masih bahas agama yang lama? Ibu sedang tidak move on kan? Alhamdulillah. Itu kasih sayang sama Tuhan Yesus Bu. Benar Bu. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya ibu sendiri yang sedang kemakan dengan omongan ibu. Saya udah move on, saya nggak mau doa Bapak kami. Terus ngapain ibu tanya Alkitab kalau memang ibu udah move on? Ibu sedang tidak move. Ya, di sini Ibu sedang kan tidak. Ibu sedang tanya, tidak move ada yang on. kurang paham. Makanya itu yang saya tanyakan Ya, di Ibu. Imamat pasal itu 7. Ibu, sebentar Iya, ya. Kalau memang kalau- Oke, silakan dulu ibu ngomong. Silakan. Bentar dulu Kak. Jadi gini Bang Host, mohon maaf ini salam toleransi ya, tidak ada sama sekali saya mengejek atau apalah di agama yang agama host ya. Siap, Bu. Saya Siap, Bu. cuma Aman, Bu. mau tanya, iya di sini tidak ada saya menghina atau mencela ataupun apa itu ya. Di sini saya cuma mau nanya, babi karena kan tertulis jelas di Imamat itu di Alkitab. Di Imamat pasal 7. Nah, di Matius juga pasal 76 ya. Di situ juga tertulis. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa sudah ditulis di Alkitab sudah haram masih dikonsumsi? Itu saja sebenarnya. Nah, mungkin host jawabnya bentar. Host jawabnya dengan
Matius pasal berapa tadi? Itu yang masuk itu halal, yang keluar itu haram mungkin. Ya kan? Jawabannya di situ kan. Ya udah itu aja yang saya minta jawabannya. Yes, oke, saya boleh bernarasi Kenapa sebentar. lagi? 3 menit, Ya, oke, silakan. Ibu. Nah, yang saya bingung Bu ya, yang saya bingung, kan sebenarnya Ibu, di dalam imamat itu tidak cuman babi, anjing yang diharamkan. Banyak sekali, seperti yang saya bilang, unta itu haram, lele itu haram. Tapi yang jadi permasalahan kalian, kenapa cuman selalu babi dan anjing? Nah itu yang pertama ya Bu ya, saya udah jawab tadi di Matius 11 ayat 5 berapa tadi? Aku lupa. Itu saya udah jawab di Matius 11 ayat 5, saya udah jawab. Itu menggunakan dalil, menggunakan Alkitab, saya jawab dengan Ibu. Nah terus yang kedua saya mau bahas ya Bu ya. Mungkin Bentar Bang, bentar sebentar. Bang. Ibu Bentar, bernarasi kita tadi saya host. diam. Lele Tolong apa dulu, Bu, aja. biarkan hostnya bernarasi Gunakannya dulu tadi. haram gitu. Oke. Coba Abang bacakan gitu, biar saya tahu gitu kan. Di sini kan saya juga belajar. Ibu jangan mempelajari agama Kristen lagi Bu. Ibu kan dia bilang ayolah move on lah. Enggak, maksudnya Ayo, move enggak, on. bukan. Saya tidak belajar agama Kristen lagi. Abang kan bilang Iya lele sebentar, haram, saya boleh menjelaskan nggak kan? Ibu? Ketika Coba Ibu tunjukkan bernarasi tadi, dalilnya, itu Oke. aja. Yes, ketika Ibu bernarasi tadi saya diam. Saya boleh Bu bernarasi? Saya lanjutin ya Bu ya. Saya mau izin ya. Oke, Ibu nih. Nah, ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang diharamkan di dalam Imamat 11. Itu, tapi kenapa yang diambil cuman babi dan anjing? Itu padahal unta itu juga haram. Kenapa dimakan? Itu. Nah, itu yang pertama. Unta di Sebentar Ibu, aku Islam. belum selesai Ibu jelasin udah. Aku belum selesai jelasin Ibu, sebentar Ibu, sebentar. Boleh ya Bu ya? Itu sebentar Ibu, salam toleransi Ibu nih. Oke, saya jelasin sedikit. Ya, anggap aja ini salah satu syarat dari saya ya. Itu. Kalau memang Ibu seorang mualaf, dan Ibu ingin belajar, pelajari agama Ibu yang sekarang. Gak usah Ibu tanya-tanya dengan iman Ibu yang lama, karena Ibu sendiri yang bilang tadi, gitu kan, saya sudah move on. Kalau udah move on Bu, saya tidak akan pernah menengok kitab yang di belakang. Apalagi orang bilang Alkitab ini kontradiksi. Ngapain saya tanya-tanya lagi. Kalau kita bertanya lagi, berarti kita masih ada yang mengganjel Bu. Kita belum yakin dengan iman kita yang sekarang. Kita belum pede dengan iman kita yang sekarang. Ketika saya sudah meninggalkan iman saya yang dulu, saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak pernah baca kitab saya yang lama. Bahkan calon istri saya tanggal 26 Oktober ini kami pemberkatan, dia seorang mualaf, dia Islam dari lahir, seorang murtadin. Tidak pernah sedikit pun dia baca kitabnya yang lama. Karena apa? Dia udah pede dengan imannya yang sekarang. Udah pede sekali Bu dengan imannya sekarang. Gak perlu dia menjatuhkan iman lain. Gak perlu dia tanya-tanya iman lain. Karena apa? Dia pede sekarang. Dia punya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Ibu masih nanya-nanya iman Ibu yang dulu, kenapa Bu? Gagal move on? Ibu masih mau balik ke agama Kristen? Loh, kenapa Ibu masih tanya-tanya? Kalau memang Ibu tidak mau, kenapa Ibu masih tanya-tanya? Sudah bahas di Ibu gagal saya move kan on. nanya babi sama anjing kan haram. Ya udah kan Ibu udah tahu dulu kan itu. Kalau memang menurut agama Ibu itu haram dan Ya kami salah Allah, menurut ya Ibu, Rabbi, ya jangan Ibu salah. tanyakan lagi. Pelajarin aja iman Ibu yang baru apa yang ya mau kan. ditanyakan? Host tadi kan buka apa yang mau ditanyakan, makanya itu saya Iya, tanyakan. itu tapi kan kalau saya kan cuma mengikuti omongan Ibu. Ketika saya suruh Ibu baca doa Bapa Kami, Ibu bilang itu apa? Saya nggak mau lagi menyebutkan doa saya yang lama. Kan saya udah move on. Terus kalau memang udah move on, kenapa Ibu masih kangen dengan kitab suci? Ayo, kenapa Ibu masih buka-buka Siapa imamat? bilang kangen? Saya Ayo, cuma nanya. kenapa Ibu? Saya kan cuma nanya. Itu salah bang. Oke. Salah bang host bilang kangen. Kok balik Ya, saya lagi nggak bilang tahu. kangen? Buktinya Itu Ibu salah. nanya dengan Saya kan cuma Alkitab, nanya. itu buktinya Ibu Kenapa kangen dengan babi Alkitab, yang Ibu tanya sudah Alkitab. haram kok Gitu kan? dikonsumsi Oke, gitu? siap. Saya udah tanya dengan itu. Nah, Ibu tadi belum jawab pertanyaan saya yang pertama. Kalau Ibu ingat tadi Ibu belum jawab pertanyaan saya ketika Ibu bertanya babi itu kenapa haram. Saya mau dengar sedikit.
Teman-teman di bawah 817 mata memandang, bantu tap-tap layar dulu. 817 mata memandang, saya mau dengar. Apa alasan ibu meninggalkan agama Kristen dan berpindah ke agama Islam? Ibu belum jawab pertanyaan saya yang pertama. Silahkan ibu. Yang pertama ya mungkin saya mendapatkan hidayah, ya hidayah, ya yang bagi saya ya bang ya, bagi saya mohon maaf ya saya tidak menyinggung sama sekali di sini. Yang pertama mungkin saatnya Allah memberikan hidayah kepada saya dan anak saya, alhamdulillah. Perjalanan kenapa saya masuk agama Islam itu banyak. Kalau saya cerita di sini mungkin nggak cukup waktunya. Gak masalah ya, Bu, 15 menit waktu buat ibu, kami dengarkan ceritanya, silahkan. Saya masuk agama Islam itu adem, Islam itu bersih. Kenapa saya bilang bersih? Kita kalau sholat saja itu kalau kita nggak mandi wajib, nggak mensucikan diri itu kita nggak itu. Nah yang kedua, kalau di agama saya kemarin pengakuan dosa. Allah itu biar kita tidak mengakui dosa kita, dia sudah tahu. Jadi saya berpikir di situ, Allah ini Maha tahu, Maha segalanya. Ya, kok Tuhan, mohon maaf, Tuhan Yesus kita harus pengakuan dosa. Tanpa ada pengakuan dosa, dia kan sudah tahu, dia kan Maha tahu, Maha Esa, Maha segalanya. Kenapa harus kita pengakuan dosa? Gitu. Jadi dari hati saya banyak juga ya, Bang Hos ya mohon maaf, banyak juga mungkin dari saya pribadi ini ya, ketika saya mendengarkan suara azan, merdunya enak ya. Terus ketika saya mendengarkan orang ngaji sampai merinding, bahkan ketika saya mendengarkan salawatan pun sampai menangis. Padahal jujur saya tidak tahu sama sekali artinya, karena saya masih agama lama. Ya, saya tidak tahu artinya, tapi dengan merdunya kok ke bawah kerinduan, itu yang buat saya masuk. Bismillah masuk ke agama Muslim. Itu aja poin besarnya. Poin besarnya itu Bu ya, jadi karena ibu dapat hidayahnya gitu. Iya. Nah perbandingannya Bu, waktu ibu dulu di agama Kristen dan sekarang ibu di agama Islam, perbandingan dari segi kehidupannya gimana Bu? Perbandingannya Bu, silakan Bu. Perbandingan di agama sekarang, mohon maaf ya, kalau dulu kan saya kan kalau mau ke gereja walaupun datang bulan oke, gitu kan. Nah ke dalam gereja pun kita pakai sepatu, pakai apa, pakai sandal pun bisa. Tapi alhamdulillah di Muslim sekarang itu kalau kita ke masjid, kita mau sholat saja kita mensucikan diri dulu ya. Kita mungkin yang di atas mungkin murtad kan tahu juga kan. Nah ketika kita ke masjid nggak memakai sandal ke dalam, banyak banget perbandingannya. Itu aja. Jadi kenapa saya bilang Islam itu, mohon maaf, bukan saya bilang agama kemarin kotor, enggak, itu bersih, adem. Ketika kita sholat memang benar-benar terbawa dengan doa itu ya. Mungkin ya masing-masing orang perjalanan mualafnya memang beda ya, bangnya atau murtadnya ya bangnya itu di situ. Cuman sekali lagi saya di sini tidak mencela karena banyak keluarga saya yang di agama Kristen sampai dengan detik ini. Marga rumah empuk ya di Manado itu tahu. Jadi di sini saya salam toleransi aja buat host, buat yang lainnya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sebentar Ibu Ning, jangan langsung turun Ibu Ning. Saya masih mau kenal sama Ibu Ning. Itu enggak, kita enggak berdebat. Saya enggak akan tanya tentang iman Ibu Ning. Saya akan menghargai. Ya itu aja Bang. Untuk sekarang saya masih proses belajar juga. Saya masih proses belajar juga. Alhamdulillah sudah Iqra 3 juga. Oh, iya. Anak saya juga ini sedikit lagi. Makanya dia tadi, ya saya tetap terus belajar sebagaimana waktu kemarin juga saya di agama kemarin kan saya juga belajar juga Pak Ustaz. Pak Ustaz, ya. Enggak, soalnya saya biasa kan
Aku panggil Pak biasa Ustadz gitu ya. Nanti saya dengan pakai peci, mereka, nanti sore ya saya pakai kan? peci ini kan labnya kan. Kalau ibu panggil saya Pak Ustadz, nanti sore saya pakai Insya peci Allah kan labnya. kita tidak tahu. Siapa tahu hari ini hostnya Apa? jadi itu, besok ada hidayah ke host kan kita tidak tahu. Oke, yes. Bahkan siapa Saya tahu mau jadi kiai haji atau lebih dari Ustadz, mungkin kan kita tidak tahu perjalanan hidup orang. Allah yang berkuasa. yes, betul. Allah yang menggerakkan semua. Kita nggak bisa takabur. Dulu juga saya seperti itu, Bang. Dulu juga saya seperti itu. Apapun saya tidak mau masuk Islam, ngapain gitu kan? Baca Al-Quran saja kayak huruf kawaduri, susah banget dimengerti. Waktu saya agama kemarin, tapi alhamdulillah dengan saya masuk agama Muslim dan saya belajar pelan-pelan, saya bisa menguasai, bisa sedikit walaupun itu baru di Iqra 3. Itu aja. Saya juga seperti itu dulu keras. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu mujizat Allah atau hidayah Allah turunkan ke siapa. Kita kan tidak tahu perjalanan hari ini boleh bilang oh tidak kuat dengan agama kita sekarang. Besok kita tidak tahu lagi. Tiba-tiba kaget. Makanya kemarin-kemarin teman saya, kamu sudah pakai hijab. Kapan gini? Kaget. Padahal saya memang keras juga gitu. Oke, saya boleh tanggapi sedikit nggak Bu ya? Gitu, kalau saya boleh menanggapi sedikit ya dari kesaksian Ibu. Saya mohon maaf gitu untuk menjatuhkan iman lain juga. Teman-teman bantu tap layar dulu, tembuskan 100 tap layarnya. 944. Ya, betul. Ya sekarang gini Bu, saya mau itu lebih yang spesifik. Yang lebih spesifik lagi. Maksudnya gini ya, saya mau cerita sama Ibu sedikit ya. Dulu saya Kristen, masuk Islam, balik lagi ke agama Kristen. Nah, sampai detik ini Tuhan Yesus pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, hidayah apa sih yang saya dapat sebentar Bu? Sebentar ya. Nah, hidayah apa sih yang saya dapat yang benar-benar nyata loh, mujizat Tuhan ini loh di dalam kehidupan saya, bukan cuma sekedar omongan, tapi benar-benar nyata dan saya rasakan. Karena apa? Tujuan kita beragama. Sebentar Ibu, saya belum selesai. Sebentar lagi, 2 menit aja. Gitu. Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik lagi, lebih benar lagi. Kita harus sepakat itu. Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, apa sih benar-benar mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya? Kenapa saya memilih lagi balik ke agama Kristen dan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Bu, cuma Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Dulu saya sampah masyarakat, tapi Tuhan Yesus pakai saya menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya ketika saya ada di titik terendah dari kehidupan saya, dari waktu saya penggunaan narkoba. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau Ibu bilang orang Kristen itu bebas ke gereja pakai apapun, Bu, Tuhan tidak memandang bentuk dan rupa kita Bu. Tuhan melihat iman kita, seberapa besar iman kita kepada Tuhan, seberapa besar percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupa. Tuhan Yesus tidak pernah memandang bentuk kita. Kalau kita misalnya sedang bekerja jadi tukang, kita kotor, tapi Tuhan Yesus melihat iman kita ketika kita bekerja, kita percaya dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya sudah paham host, saya sudah paham. Setiap orang kan beda-beda prosesnya kan. Mungkin host, mungkin Tuhan Yesus, ya begitu juga saya dalam kehidupan saya juga, tapi kan saya tidak cerita di sini. Kehidupan saya, Allah menyelamatkan saya. Buktinya sampai sekarang saya diberikan napas, diberikan hidup, diberikan rezeki, diberikan makanan, walaupun dengan kerja, ya kan. Kasus Bapak di narkoba dulu, ya saya tidak terlibat dengan itu, tapi ada masalah yang ujian dalam hidup saya dan Allah memberikan hidayahnya kepada saya. Itu kesaksian saya ke Allah. Yang kedua juga ya, di sini kan agama Kristen ini kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, host ya. Nah, jangan masuk Alkitab lagi Bu. Nanti aja kita masuk Alkitab Bu. Bentar. Kan host kan suruh yang spesifik ya. Nah, di situ juga saya bertanya-tanya.
bertanya dalam hati saya, bukan mau cari tahu, bertanya dalam hati saya, kok kayak gini, kok kayak gini, kok kayak gini. Dan ujian saya di agama Kristen lalu juga banyak bang, banyak. Tapi alhamdulillah ketika hidayah saya dapatkan, Allah juga memberikan mujizatnya kepada saya. Itu kan tiap orang proses kehidupannya berbeda. Mujizat Ya, apa yang ibu host rasakan? yang Silakan. lain banyak, saya ya banyak host. Alhamdulillah saya dan anak saya ketika saya masuk mualaf itu nggak segampang orang bayangkan gitu ya. Dan itu perjalanan hidup saya tidak mati. Saya dikutuk, mereka bilang, oh Tuhan Yesus kutuk kau begini, begono begini. Buktinya alhamdulillah saya masih diberikan kekuatan sama Allah sampai detik ini. Saya diinjang, dipukul, saya nggak mati. Karena memang saya percaya, yakin bahwa Allah datang menolong saya. Itu kan Oke. tiap orang, sekali lagi saya bilang, tiap orang kan punya kehidupan dan punya sejarah kehidupan masing-masing, ya, ujian masing-masing. Ya itu, di sini saya Nice. tidak mencela host sama Kalau sekali, bicara ya host tentang ya, sama sekali. tentang kutuk itu tadi, ibu ya bicara tentang kutuk itu, kalau tidak salah ada tertulis di dalam kitab ibu, orang yang meninggalkan imannya itu kepalanya akan diputar ke belakang, gitu. Jadi kera dan kepalanya diputar ke belakang ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu tepat ayatnya di mana, gitu kan. Nah tapi si Nai ini bu, udah 2 tahun berpindah agama, kepalanya masih di depan bu, dan kepala saya juga masih di depan ini. Kepala kami belum berpindah ke belakang. Nah, untuk menanggapi ibu yang kena sumpah tadi, Nai, silahkan kesaksian sedikit. Waktu Bapak Nai menyumpahi Nai mati dalam waktu 100 hari, silahkan Nai, ceritakan sedikit. Ya, salam kenal ya Ibu, salam toleransi. Boleh saya tanggapi Ibu? Sebelumnya saya 29 tahun saya Muslim. Saya lahir dari keluarga besar saya Kiai. Saya ketika masuk agama Kristen, bapak saya mendengar kalau saya dekat mungkin saya sudah diklak gitu ya Bu, karena halal darah saya bagi mereka gitu. Nah, di sana pas ketika saya telepon bapak saya sedang baru saja yasinan karena waktu itu malam Jumat. Bapak saya mengutuki saya, Bu. Saya didoakan cacat, saya didoakan meninggal dalam 100 hari, saya didoakan kecelakaan, apapun itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan itu. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Puji Tuhan, Bu, ketika saya pegang ayat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Puji Tuhan, Bu, Bapak saya hari demi hari dia makin bisa menerima saya sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, hidup saya dipulihkan, hidup saya diubahkan. Yang tadinya saya tidak baik, saya sekarang hidup seturut kehendak firman Tuhan. Dan hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa seperti saya. Kenapa saya milih Tuhan Yesus, Bu? Karena saya akui saya banyak dosa, saya orang berdosa. Saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika manusia berdosa, tidak ada manusia manapun yang bisa menebus dosa kita, kecuali manusia Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Itu dari saya, Bu. Puji Tuhan, ketika saya jadi anak Tuhan, saya dikutuki 100 hari dalam jangka waktu 100 hari. Waktu itu ya udah lewat, Bu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang setahun yang lalu mungkin ya. Puji Tuhan, saya masih diberikan umur, saya masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus izinkan saya setiap harinya untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Jadi ketika saya percaya Tuhan Yesus, Bu, perlu digarisbawahi, saya tidak lagi menyenggol-nyenggol agama saya yang lama. Saya hanya fokus dengan Alkitab saya, Bu. Saya hanya fokus dengan mengenal kebagaimanaan Tuhan, kebagaimanaan Allah, ketritunggalan Allah, dan kebaikan-kebaikan Tuhan dan firman Tuhan saya dalami, Bu. Saya tidak pernah menyenggol-nyenggol agama saya yang sebelumnya, dan puji Tuhan, keluarga saya juga bertoleransi sekali, meskipun keluarga besar saya dari Kiai. Mungkin sedikit dari saya. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Tidak elok rasanya. Iya, Sebentar Bu.
Ibu Ning, 1 menit aja. Nggak elok rasanya ketika Ibu tadi ngomong mualaf, kami mencobai Ibu walaupun Ibu tidak hafal doa Bapak kami. Silahkan, teman-teman di bawah ada yang mau coba naik baca Al-Quran atau baca bacaan sholat, silahkan naik ke atas, dicobai. Atau Ibu Ning mau mewakili teman-teman yang di bawah, mau ngetes apa sama naik, silahkan Bu. Tidak elok rasanya. Alhamdulillah yang saya baru pelajari di Muslim, doa ambil air wudhu, ya. No itu dua letter pada selas garing pada lillahi ta'ala. Biarin Kemudian yang baca, saya Bu. Yang suruh Nay aja yang baca. Buat bukti Nay bisa bacain Nay. Saya masih proses, masih belajar, ya Bang ya, masih proses baru belajar. Nah, kalau mau tanya secara detail, bahkan baca Al-Quran saja saya masih Iqra 3. Salah, Ibu Ya. salah. Ibu salah menanggapi omongan saya. Jadi gini, tadi kan ketika Ibu ngomong mualaf, kami nanya tentang doa Bapak kami. Nah sekarang Nay kan habis kesaksian tuh dia seorang murtadin. Teman-teman yang di bawah bilang nipu, bohong. Silahkan Ibu mewakili teman-teman yang di bawah. Tanya sama Nay tentang agama Islam, bacaan sholat atau apa, silahkan tanya Bu. Aman Nay, silahkan Ibu ditanya. Iya itu apa? Kalau mau dinaikkan silakan. Kalau untuk saya pribadi ya kebetulan ini sudah mau jam 3, di sini juga sudah mau dekat sholat asar. Anak saya juga saya mau antar ke tempat pengajian. Ini dia sudah dari tadi ngamuk-ngamuk. Jadi mau suruh antar, saya mau izin pamit ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberikan kesehatan, rezeki, ya selalu dimudahkan segala urusan. Amin ya. Buat host sehat terus, sukses terus, buat kakak di atas ya sehat terus, sukses terus, dan buat yang semuanya yang di bawah mohon maaf, bukan karena apa, saya mau antar anak saya juga mau ke tempat pengajian. Di sini juga sudah mau jam 3 di tempat saya sini. Mohon izin semuanya ya. Semangat. Salam toleransi. Salam toleransi. Sebentar. Assalamualaikum. Ibu sebelum turun, sebentar, Bu Ning. Sebelum Ibu Ning turun, Oke. Ibu Ning turun sebentar, 1 menit aja sebelum Ibu Ning turun. Ada teman-teman di bawah yang minta katanya si Nay Chan bacain Al-Fatihah. Biar Ibu Ning yang jadi saksinya, bacain Nay Al-Fatihah Nay, silahkan Nay. Iya, nanti yang siapa yang baca Al-Fatihah yang di atas? Iya, biar Ibu Ning tuh jadi ininya. Silahkan Nay, silahkan Nay. Oh sudah, enggak perlu, Jangan, kan nggak ada apa-apa, Bu. kesaksian. Jangan Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau kita membuktikan Bu, kita harus bukti. Kalau cuma Al-Fatihah, nggak perlu itu. Mau yang Nggak apa perlu, lagi, Bu? Bang, bagi saya nggak perlu. Oh. Saya percaya sama orang siapapun itu, ya. Oke. Selagi dia tidak ada Ya, kebohongan. kalau memang Ibu percaya Karena ya saya puji tidak Tuhan. bohong. Ya, satu Bu ya. Saya percaya. Saya Kalau titip memang, pesan. ibu Saya titip nanya, pesan. tahu baca Al-Fatihah itu nggak perlu bagi saya pribadi, yang nggak perlu. Oke. Ya. Ya. Ya, mohon izin semuanya Sebentar ya Bu ya. Saya Sebentar mau ya Bu. antar anak saya juga Sebelum Ibu turun, kalau saya boleh menyampaikan, saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Tapi saya tidak punya damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Ibu. Selamat beraktivitas, salam toleransi. Pelajari agama Ibu dengan benar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Salam Salam toleransi. toleransi, salam Ibu. kenal ya Bu, sehat selalu, Tuhan Ya, Yesus teman-teman, memberkati. jadi begitu ya teman-teman ya. 1,1 keamatan memandang. Ya. Kenapa kami itu kalau orang bilang mu'alaf, kami itu selalu bilang tes doa Bapak kami dulu. Itu karena ketika ada murtadin yang bersaksi di room ini selalu dites itu. Dibaca Al-Quran lah, apalah gitu kan. Selalu dites-tes. Itu lah makanya ketika ada mu'alaf yang naik, kami tes. Dan kebanyakan beberapa orang belum pernah ya terjadi sampai sekarang yang benar-benar lurus bisa baca doa Bapa kami tanpa ada kesalahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan
Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang, dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas. Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas. Kata Yesus, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan.
Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja. Dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18-27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendah hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.